Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, namaku Fahmi dan ini dia Love Log. Tahun 1932, Bung Hatta pernah mengatakan yang pada intinya bahwa hak dalam mengurusi daerah itu tidak hanya terbatas pada kota saja, tapi juga terhadap desa. Yang mana ini merupakan gagasan awal sejak sebelum adanya kemerdekaan, yang pada tahun 45, bahwa negara Indonesia memang sudah direncanakan untuk terdapat otonomi daerah. Ya, sebelum kita lebih lanjut lah, lebih jauh lagi terhadap pembahasan tentang pemerintahan daerah, kita perlu mengetahui bahwa pemerintah daerah ini sebenarnya telah diatur dalam konstitusi negara kita, ini terutama pada Undang-Undang Dasar. Nah, yang ada pada pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana pasal ini sebenarnya juga memiliki banyak perubahan tergantung terhadap amandemen yang berlaku pada saat itu. Yang mana hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, dan salah satunya adalah spanning atau ketegangan antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah pada saat itu. Perlu kita ketahui bersama tentang pengertian daripada pemerintahan daerah itu sendiri. Jadi pemerintahan daerah itu merupakan suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mana hal ini terdapat di daerah-daerah yang seperti itu. Sebagaimana kita tahu dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, tentunya teman-teman mahasiswa hukum juga mengetahui hal itu. Dan pada pemerintahan daerah ini yang menyelenggarakannya itu adalah pejabat yang berwenang, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, dan juga memiliki asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, yang mana hal ini memberikan kebijakan terhadap pejabat tertentu yang menaungi pemerintahan daerah untuk melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan kebijakan yang sesuai dengan daerah itu. Makanya terdapat asas atau prinsip yang seharusnya itu sesuai dengan keadaan dan kejadian yang terdapat dalam daerah itu, sehingga terkadang memiliki kebijakan yang berbeda-beda pastinya, apalagi negara yang kultural seperti negara kita di Indonesia. Dalam suatu peraturan itu pasti memiliki faktor kenapa peraturan itu bisa terjadi, dan itu sangat berhubungan erat dengan sejarah. Makanya kita perlu membaca nih, kalau kita memang benar-benar ingin tahu perjalanan dari peraturan pemerintah daerah pada pasal yang tentunya tercatat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini dapat kita temukan dalam literatur bukunya Profesor Dr. Bagirmanan. Kalau tidak salah itu judulnya tentang perjalanan historis pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, hal ini perlu kita ketahui bersama, mengapa Undang-Undang Dasar ini pada pasal tersebut itu bisa terjadi. Yang mana pada saat itu dalam bukunya Profesor Dr. Bagirmanan diawali oleh statement Bung Hatta yang di awal video telah saya jelaskan tentang bagaimana otonomi daerah itu sudah terkonsep sejak saat itu, di mana kewenangannya itu tidak hanya di perkotaan saja, tapi desa juga memiliki kewenangan. Hal ini merupakan inspirasi juga bagi para politisi pada saat itu untuk mengembangkan pemerintahan daerah hingga saat ini, hingga pada tahun 2014 undang-undang yang terbaru. Nah, perubahan ini sebenarnya juga memiliki banyak faktor seperti yang saya jelaskan tadi. Tidak hanya seperti spanning atau ketegangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, salah satu faktornya, tapi juga banyaknya judicial review gitu dari para pemerhati hukum terhadap MK, sehingga banyak perubahan-perubahan yang kadang berubah secara signifikan terhadap pemerintahan aturan pemerintahan daerah tersebut. Dan ini terjadi pada tahun 1999, 2002 hingga saat ini, yakni pada tahun 2014. Adanya dialektika atau dinamika yang terjadi di Indonesia terkait perubahan pemerintahan daerah ini juga memiliki dampak terhadap kita. Salah satunya prinsip tentang kearifan lokal gitu. Dalam artian tergantung dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Di sini kan memunculkan perbedaan yang sangat signifikan antara daerah satu dengan daerah lain, sehingga banyak hal yang harus benar-benar diperhatikan, terutama kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, di mana tidak boleh menyalahi peraturan yang ada di atasnya sesuai dengan asas yang ada dalam peraturan perundang-undangan, apalagi menyalahi konstitusi seperti itu. Maka pada prinsipnya aturan pemerintah daerah yang ada saat ini, setidaknya kebebasan itu memang diperlukan terhadap kebijakan otonomi daerah masing-masing, namun asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya.
Mungkin cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon didiskusikan bersama-sama. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.